Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video pembelajaran IPA. Salam sehat, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar pemantapan materi IPA kelas 9 SMP semester 2 dalam soal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mulai dari konsep kemagnetan. Biasanya soal berkisar pada pembuatan magnet, elektromagnetik, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Pada pembuatan magnet, misalnya magnet dibuat dengan dialiri arus listrik. Nah, ditanyakan seperti pada gambar, kutub yang terbentuk, misalnya ada besi lain yang didekatkan. Kutub A, B, C, D, E, dan F. Kutub apakah itu? Nah, kuncinya ada pada P dan Q menggunakan kaidah tangan kanan yang pertama. Maka Q itu adalah utara dan P selatan. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah selatan utara, selatan utara, selatan utara. Maka yang benar option A. Bila soalnya berkisar tentang elektromagnetik, misalnya posisi jarum kompas yang benar bila didekatkan dengan paku yang sudah bersifat magnet karena aliran arus listrik, maka posisi yang benar adalah 1 dan 4. Contoh soal elektromagnetik lainnya misalnya bel listrik, telepon kabel. Berikutnya gaya Lorentz, gaya yang terbentuk karena adanya aliran arus listrik di dalam medan magnet. Contoh soalnya, jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Kalian gunakan F sama dengan B kali I kali L. Kalian konversikan dulu I-nya miliampere menjadi ampere. 2 miliampere sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. B sama dengan F dibagi I kali L. Maka didapatlah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Bila soalnya tentang induksi elektromagnetik, biasanya berkisar tentang trafo atau bisa juga tentang generator. Misalnya sebuah trafo dihubungkan dengan V sumber 220 volt ini sebagai V primer dan V keluaran 110 volt sebagai V sekunder, digunakan untuk kulkas dengan hambatan 440 ohm. Berapakah I primer? Kalian cari dulu I sekunder. I sama dengan V per R 110 volt per 440 ohm. Nah, didapatlah 1/4 ampere. Kalian lihat perbandingan antara VP berbanding VS 2 berbanding 1, maka IP berbanding IS adalah 1 berbanding 2, kebalikannya, sehingga I primer 1/2 kali 1/4 ampere, didapatlah 1/8 ampere. Lalu konsep berikutnya bioteknologi. Ada bioteknologi konvensional modern. Keduanya bisa terjadi di bidang pangan, di bidang lingkungan, di bidang industri. Kita lihat bioteknologi konvensional di bidang pangan. Biasanya bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme sebatas pada proses fermentasinya. Misalnya bakteri yang digunakan untuk nata de coco itu adalah Acetobacter pseudomonas. Kalian juga harus melihat bagaimana proses pembentukannya, proses terbentuknya tempe, proses terbentuknya tape. Nah, pada bioteknologi modern biasanya menggunakan DNA, rekayasa genetik. Potongan DNA atau gen disisipi pada plasmid untuk sifat yang dikehendaki, misalnya pada gen insulin untuk menghasilkan insulin, pada pankreas penderita diabetes. Digunakanlah bioteknologi modern, teknik
plasmid rekombinan. Maka tujuannya untuk menghasilkan insulin bagi penderita diabetes mellitus. Banyak lagi bioteknologi modern lainnya, misalnya pada pembentukan tanaman transgenik pada sapi dengan sifat tahan pada peradangan penyakit. Berikutnya, konsep partikel penyusun benda, mulai dari jumlah elektron pada kulit terluar, pada konfigurasi elektron, cara berikatan elektron dalam molekul. Misalnya Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 287, sehingga Cl membutuhkan 1 elektron pada kulit terluarnya. Dengan hidrogen memberi 1 elektron untuk pemakaian bersama, maka terbentuklah HCl. Selain ikatan kovalen, ada juga ikatan ion, misalnya NaCl. Partikel penyusun benda, mulai dari tadi konfigurasi elektron, cara penyusunan, cara berikatannya, juga sifat zat. Misalnya pada plastik. Penggunaan plastik mulai dibatasi untuk mencegah polusi yang berlebihan karena plastik merupakan zat polimer dari monomernya. Misalnya plastik yang sering digunakan untuk makanan itu adalah polistiren, maka monomernya adalah stiren. Yang berikutnya, konsep berikutnya adalah tanah dan keberlangsungan bagi kehidupan, mulai dari lapisan tanah dan komponen tanah. Nah, pada lapisan tanah kita mengetahui lapisan yang teratas itu adalah lapisan O dan A. Pada lapisan O banyak dijumpai humus dan A banyak dijumpai mikroorganisme dan garam mineral. Nah, masih tanah dan keberlangsungan kehidupan, komponen tanah, biotik dan abiotik. Konsep yang terakhir, teknologi ramah lingkungan. Kalian harus melihat bagaimana jenis-jenis teknologi ramah lingkungan dari bidang energi sampai bidang lingkungan. Pada bidang energi, pemanfaatan energi cahaya matahari untuk dijadikan energi listrik. Nah, energi cahaya matahari dijadikan energi listrik, diterima oleh silikon, terjadilah pengumpulan elektron menjadi listrik statis, lalu diubah oleh inverter menjadi listrik dinamis. Teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, misalnya bioremediasi, bisa menggunakan tanaman sansevieria. Bisa juga untuk mengatasi tumpahan minyak menggunakan bakteri Pseudomonas balearica dan Bordetella. Nah, bakteri ini mampu mendegradasi hidrokarbon karena memiliki enzim monooksigenase. Terima kasih. Tonton terus video pembelajaran di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.